Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Harika Queen yang pada hari ini saya akan berjalan-jalan ke sawah. Kita tahu bahwa sawah adalah ladangnya para petani. Di ladang ini petani menaruh harapan. Sebenarnya bukan hanya harapan para petani saja, melainkan masyarakat Indonesia yang mana kebutuhan atau makanan pokoknya adalah nasi yang terbuat dari padi. Sehingga tak heran kalau padi adalah harapan kita juga. Jadi jangan sia-siakan adanya sawah yang luas, hijau kuning yang begitu indah. Burung-burung kecil terbang bebas ke sana kemari. Angin berhembus tak terlalu kencang, tak sekencang angin di lepas pantai. Bagai penerima tamu yang tak terwujud, menyapa hangat pengunjung. Ia menyapaku lelah dan penat yang berserakan di benak pikiran akibat aktivitas di kantor seharian. Sungguh itu pemandangan yang sulit ditemukan. Bahkan kalau di kota kita sudah tak ada. Semakin larut memandanginya, semakin cantik dia. Belum lagi ia semakin dipercantik dengan warna biru khas di langit yang begitu cerah, yang ditemani oleh kilauan cahaya dari sinar-sinar terakhir mentari di sore hari. Tanpa seorang lelaki parubaya memakai topi bundar dengan bagian atas berbentuk kerucut yang agak lebar memayungi kepalanya. Topi yang biasa dikenal orang sebagai topi Pak Tani. Lelaki itu sedang membungkuk, entah apa yang ia kerjakan. Mungkin sedang membersihkan padi-padinya, tidak terlalu jelas karena ia berada di tengah-tengah sawah. Ia membungkuk sangat lama seperti tak kenal lelah. Mungkin karena ia dipacu oleh gelimangan semangat. Awal lagi padi-padinya sebentar lagi siap untuk dipanen. Kuarahkan pandanganku kembali ke bentangan sawah yang cukup luas itu. Terlihat ada sekelompok wanita di tepian sawah. Mereka memakai topi yang sama dengan yang dipakai Pak Tani tadi. Mereka tampak seperti sebuah keluarga. Sangat hangat kebersamaan mereka, diiringi dengan tawa. Mereka sedang berjalan sambil membawa karung bekas yang sudah robek. Masing-masing karung yang mereka bawa berisi sayuran. Terlihat mereka membawa kangkung yang aku tahu itu kangkung. Aku tak sempat menanyakan kepada mereka karena harus meneruskan perjalanan pulang. Jam tanganku menunjukkan pukul 17.35. Aku harus melanjutkan perjalanan pulang karena akan berbuka puasa di rumah. Cerita pendek di atas adalah sekilas gambaran dari apa yang kita lihat ketika dalam perjalanan menuju rumah di kampung. Berhenti di sebuah hamparan sawah. Waktu itu Sabtu sore pukul 17. Berhenti sejenak ketika dipanggil oleh indahnya pemandangan sawah dengan kombinasi warna hijau, kuning, keemasan di sore itu. Padi-padi sudah mulai tampak mencapai umur matangnya. Mungkin tinggal menunggu hitungan hari. Padi-padi itu sudah akan dipanen. Pemandangan itu sangat menenangkan hati. Sangat berlawanan dengan kondisi di kota, di mana begitu sesak, polusi, dan kendaraan bermotor yang berjubel-jubel. Semoga saja pemandangan seperti ini akan tetap ada selamanya. Amin. Jangan sampai ia menjadi korban arus urbanisasi yang begitu dahsyat. Saat menanam padi, ketika mentari mulai mengintip dari ufuk timur, kulihat petani mengairi sawah mereka agar tak kering. Karena bumi mulai surut, mereka tak ingin ada dahaga pada padi. Ketika mentari mulai meraja, istirahat sejenak di sebuah gubuk tua nan reot.
Ketika burung-burung mulai memangsa padi, mereka mengusirnya. Ketika hama-hama mulai melekat, mereka membasminya. Mulailah tugas mereka agar padi tak rusak, agar panen terjadi, dan kita bisa makan nasi. Tuhan, kagumku sulit kuungkapkan, juga sulit kupendam. Dari pagi hingga malam, pesona sawahku tak pernah sirna. Indah dan sempurna, aku pun terpana. Rujak, siapa yang tidak kenal dengan salah satu kuliner khas dari 10 salad asli dari negeri sendiri. Kalau di luar sana kita terbiasa mendengar rujak manis, sekarang yang patut kalian coba dan ketahui adalah rujak petis dari Pulau Madura, yakni rujak di Desa 10 yang akrab disebut dengan rujak Testemon oleh masyarakat Madura. Ada bakso eso, dan ini adalah bakso eso. Sebenarnya ada beberapa jenis rujak yang ada di Pulau Madura yang juga tidak jauh berbeda dengan jenis rujak yang kerap dijumpai di berbagai daerah lain. Asin, gurih, porsi besar, dan harga yang murah sekali, itulah ciri khas rujak Testemon Desa asli Pulau Madura. Sambutan ramah, hangat, dan lucu dari penjual akan Anda temukan ketika membeli rujak di Desa 10.